Sudah nyampe juga. Ya Allah. Ya, sebetulnya udah dijelasin ya di video tadi ya. Di rekaman. Intinya kalau bicara salah satu asumsi untuk model regresi linear, model regresi itu adalah homoskedastis. Ini yaitu variance errornya syaratnya harus angkanya konstan. Jadi estimasinya variansnya seperti ini, sigma kuadrat. Kalau digambarkan seperti ini, dia konstan variansnya. Kadang asumsi homoskedastis itu tidak terpenuhi atau kita sebut terjadi heteroskedastis, di mana variansnya angkanya tidak konstan atau sigma i kuadrat. Kalau kita gambarkan dia punya distribusinya seperti ini. Dia tidak sama nilai variansnya ya. Contoh-contohnya sudah diberikan di sini. Nah, penyebabnya juga di sini sudah diberikan ya. Nah, untuk mendeteksi heteroskedastis ini ada dua hal. Yang pertama itu secara non formal, yaitu dengan melihat secara visual, dan bisa juga secara formal dengan menghitungnya gitu ya, dengan menggunakan rumus. Menguji dengan menggunakan sebuah rumus. Nah, kalau menggunakan visual ini. Maaf ya, ada gangguan di sini. Jadi kalau agak berisik-berisik. Kalau secara visual ini kita bisa melihat plot antara error dengan X atau Y cap-nya. Nah, kalau hasil plotnya itu seperti ditunjukkan di gambar A, dia tidak membentuk pola seperti ini. Ini kecenderungannya dia homoskedastis. Tapi kalau dia membentuk pola seperti ini, atau dia bisa mungkin trennya naik atau turun, atau membentuk parabola seperti ini kecenderungannya terdapat heteroskedastis. Ini baru secara visual seperti itu. Nanti pembuktiannya kita lihat dengan hitungan. Nah, hipotesisnya di sini H0 tidak terdapat heteroskedastis dan H1-nya terdapat heteroskedastis. Terus ada beberapa mendeteksi heteroskedastis. Ini tapi tidak dibahas semua ya. Ada uji PAC, ada uji korelasi Reng-Spearman, uji Gleiser, dan uji Goldfeld-Quandt. Sekarang yang uji PAC dulu. Uji PAC ini menggunakan fungsi seperti ini. Terus kita learn-kan kedua sisinya. Jadi learn sigma i kuadrat sama dengan learn yang kanan. Kalau learn perkalian gini ya, berarti kalau di-learn-kan jadinya ditambah ya sifatnya ya. Terus terakhir ada ditambah learn E pangkat epsilon. Itu sama saja dengan epsilon I learn E. Learn E-nya sendiri kan sama dengan 1. Nah, si epsilon I-nya kita notasikan dengan notasi baru, yaitu mu I. Jadi sekarang terus sigma kuadrat ini kan tidak diketahui, maka PAC ini menyarankan menggunakan EI kuadrat untuk sigma I kuadratnya. Jadi sekarang kita punya learn EI kuadrat sama dengan ini. Learn sigma kuadratnya dinotasikan dengan alfa dan yang lainnya tetap. Jadi ngeceknya dengan melihat regresi learn EI kuadrat sama dengan ini. Ini yang persamaan dulu. Itu uji PAC. Jika koefisien regresi betanya signifikan secara statistik, maka dikatakan terjadi heteroskedastis. Jadi kalau ada betanya berarti dia nilainya kan berarti tidak sama dong untuk setiap learn X-nya nanti berapa. Sehingga learn EI-nya ini tidak, learn sigma I kuadratnya atau learn EI kuadratnya nanti tidak konstan. Tapi kalau betanya sama dengan 0, berarti ini kan 0 nih. Nanti nilainya akan konstan.
Jadi dianggap homoskedastis. Ini contoh uji paknya dengan menggunakan data antara rata-rata sepatu yang terjual, variabel X, dan rata-rata bonus untuk yang diuji pada 30 orang salesman. Jadi ini menggunakan regresi linear sederhana ya. Nah, dari data tersebut kita regresikan hasilnya, YI cap-nya itu seperti ini. Dengan XR square-nya ini. Nah, ternyata hasilnya bahwa jadi bila sepatu terjual bertambah 1 unit, maka rata-rata bonusnya akan bertambah sebesar Rp5.565. Ini Y-nya rata-ratanya dalam satuan ribuan rupiah. Nah, dari model yang terbentuk ini, persamaan yang terbentuk ini, apakah sudah memenuhi asumsi homoskedastis atau belum? Nah, caranya kita tadi kita mau mengerjakan cara yang pertama, yaitu uji pak dengan rumus yang ini, ln EI kuadrat, jadi membentuk regresi ini. Jadi dari data yang X tadi dan Y yang pertama tadi kan sudah diperoleh persamaan regresinya ya, Y cap-nya ya. Nah, untuk dapat residual EI itu berarti dicari dengan rumus Y dikurangi Y cap. YI dikurangi YI cap. Sehingga dapat masing-masing EI-nya, residual I-nya. Nah, selanjutnya kita bisa regresikan antara ln X, jadi X-nya kita ln-kan, ln X dengan data ln EI kuadrat. Dapatlah nanti sebuah persamaan baru, yaitu ini. Jadi dengan cara meregresikan antara ln XI dengan ln EI kuadrat. EI-nya dari mana? Ya tadi dari sini. YI dikurangi YI cap. Ini kan YI cap ini, taksiran YI ini. Yes ya. Cara meregresikannya biasa seperti regresi linear sederhana biasanya. Nah, ternyata hasil regresi yang ini untuk betanya memiliki p-value beta satunya ya, memiliki p-value 0,382. Kalau kita bandingkan dengan misalkan tingkat signifikansi alfanya 5% ya, alfanya. P-value ini dibandingkan dengan alfa yang 0,05, berarti ini kan P-value-nya lebih besar dari nilai alfanya tadi. Sehingga terima atau tolak H0 kalau gitu? Gagal tolak. Gagal tolak H0. Kalau gagal tolak H0 artinya apa? Tidak terjadi heteroskedastis. Tidak terdapat heteroskedastis. Atau sama saja artinya homoskedastis gitu ya. Tidak terdapat hetero artinya homoskedastis. Jadi yang baik asumsinya ada homoskedastis atau terdapat hetero? Tidak ada hetero, Bu. Nah, yang baik kan tidak terdapat heteroskedastis. Jadi setelah dilakukan uji pak, ternyata untuk data yang ini sudah memenuhi asumsi yang pertama. Jadi nanti persamaan yang terakhir inilah yang digunakan yang sudah memenuhi asumsi regresinya. Sampai sini jelas? Oke. Berikutnya cara yang kedua yaitu menggunakan pengujian korelasi Range-Spearman. Kita pertama menghitung RS-nya dulu. RS itu diperoleh dengan cara rumus ini, di mana DI-nya adalah selisih rank dari, nah ini rank dari nilai mutlak EI dan rank dari XI. Jadi yang pertama kita untuk dapat EI kan selalu menentukan persamaan regresinya dulu ya. Berarti Y cap-nya dulu dicari, terus kita peroleh EI, terus kita mutlakkan nilai EI-nya, dan selanjutnya kita ranking.
kita buat peringkat dari yang terkecil ke terbesar. Berikutnya kita buat rank XI-nya juga. Nah, selisih antara rank dari EI dan nilai mutlak EI dan XI kita sebut dengan DI. Selisih ranknya ya. Berikutnya dihitung DI kuadrat. Jadi selisihnya bisa negatif, bisa positif sebetulnya kan. Tapi nanti dikuadratkan, terus nanti ditotal. Sigma DI kuadrat. Dihitung, terus dapat nilai RS-nya. Nah, setelah itu, RS yang diperoleh tadi dimasukkan ke T ini, statistik uji T ini. Jadi T sama dengan RS ini, gitu ya. Ini berdistribusi T dengan derajat bebas N-2. Nah, keputusan tolak H0-nya jika T hitung lebih besar dari T tabel. Kalau tolak H0 berarti masih ada hetero gitu kan. Tapi kalau T hitungnya kurang dari T tabel berarti. Jadi bisa dilihat dari T hitung dan T tabel. Kalau yang tadi hitung dilihat dari p-value-nya ya. Nah, ternyata hasil perhitungannya untuk dapat DI kuadratnya tadi sudah jelas ya. Nyari EI dulu, dimutlakan EI-nya, terus di ranking EI-nya, di mutlak EI, dan di ranking X-nya, terus dicari selisih, berisik, terus dikuadratkan. Terus dapat RS-nya, dapat T hitung. Nah, ternyata nilai T hitungnya di sini kurang dari nilai T tabel. T tabelnya di sini diperoleh 1,701 untuk 5% dan derajat bebasnya N-2. N-nya berapa tadi? 30 ya? Ya, N 30. Berarti 28 dengan derajat bebas 28 dengan alfa 5%. Jadi pada saat T hitung kurang dari T tabel, maka asumsi homoskedasisnya juga terpenuhi. Jadi menggunakan dua uji yang sama harusnya menghasilkan kesimpulan yang sama ya. Oke, sampai sini oke ya. Nah, itu kan kalau tadi sudah homoskedastis. Nah, bagaimana kalau hasilnya masih hetero? Kalau masih hetero, di sini ditawarkan, nah, bisa kita kalikan dengan 1/sigma I untuk mode regresinya. Ini contohnya masih regresi linear sederhana ya. Dikalikan 1/sigma I semua, di mana untuk menyederhanakan tulisan, nah Y/sigma I sendiri jadi YI bintang notasinya. Ini jadi beta 0 bintang yang ini dan seterusnya. Jadi nanti ini adalah regresi hasil transformasinya. Model yang sudah ditransformasi. Bisa juga transformasinya menggunakan logaritma. Jadi kita learn-kan si data Y dan data X-nya. Jadi nanti yang dihitung adalah transformasi ln X meregresikan antara ln X dengan ln Y. Berikutnya bisa kita transformasikan dengan mengalihkan 1/XI. Nah, jadi ini 1/XI jadi YI cap. YI bintang. Yang ini menjadi beta 0 X bintang. Beta 1 ditambah. Ini kan awalnya beta 1X kan di regresi awalnya. Beta 1XI. Dikalikan 1/XI jadi tinggal beta 1. Gitu. Terus bisa juga dengan cara mengalihkan transformasi dengan mengalihkan 1/XI atau transformasi dengan ekspektasi YI-nya. Nah, pemilihan transformasi mana yang terbaik biasanya disesuaikan dengan datanya. Misalkan kalau kita mau menggunakan
transformasi yang len, tentu saja syarat len itu data X dan Y-nya harus bernilai positif kan. Jadi baru bisa menggunakan transformasi ini. Atau tapi kalau datanya misalkan persentase bisa dilenkan nggak? Bisa ya sebetulnya ya. Tapi nanti bingung menginterpretasikannya. Data sudah persen dilenkan itu. Jadi biasanya kalau datanya persentase tidak dilenkan juga, mungkin pilih yang lainnya. Jadi prakteknya nanti tergantung datanya seperti apa, metode yang cocok digunakan untuk mengatasi heteronya yang mana. Pemilihan metode mengatasi heteronya. Nah ini data yang bisa dibuat untuk pelatihan ya, nanti bisa kalian gunakan. Memeriksa heteroskedastis antara X dan Y. Oke, itu untuk heteroskedastisnya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya yang ini ya. Ada pertanyaan nggak yang dari sini? Sip, belum. Kita lanjut ke autokorelasinya. Oke. Sudah nyampe ke kalian? PPT-nya udah kelihatan belum? Oke. Nah, asumsi lainnya untuk regresi adalah non autokorelasi. Nah, dalam model regresi ini regresi linear berganda di sini. Asumsinya bahwa random error-nya itu saling bebas ya. Covariance-nya sama dengan 0. Nah, tidak adanya korelasi antar error. Itu yang disebut non-autokorelasi. Nih, autokorelasi sendiri adalah korelasi antar error. Baik pada pengamatan yang berbeda waktu atau berbeda individu. Jadi ada dua hal ya. Nah, istilah autokorelasi diartikan sebagai korelasi di antara observasi-observasi yang diurutkan berdasarkan waktu, biasanya untuk data time series, atau pada observasi yang diurutkan berdasarkan tempat, yaitu pada data cross-section. Nih, umumnya kalau kasus autokorelasi ini terjadi pada data time series. Artinya kondisi sekarang ini dipengaruhi oleh waktu yang lalu. Bisa datanya misalkan bulanan berarti dipengaruhi oleh data bulan lalu. Kalau mingguan berarti data minggu lalu. Kalau tahunan berarti dipengaruhi oleh data tahun lalu, gitu ya. Contohnya variabel-variabel yang mungkin terjadi autokorelasi ya ini penjualan produk, harga gitu kan. Harga hari ini bulan ini deh, misalnya harga bulan ini dipengaruhi oleh harga bulan sebelumnya misalkan ya. Dan seterusnya. Nah, ini juga sama ya. Ini juga sama apa nih? Sebentar, penyebab munculnya autokorelasi. Nah, ini bisa kalian baca di apa? Modulnya ya, ada ya. Sebab-sebab kenapa bisa terjadi muncul autokorelasi. Nah, cara mendeteksi autokorelasi ini sama dengan tadi, bisa secara visual, bisa dengan cara hitung. Jadi non formal dan formal. Nah, untuk melihat plot secara visual, biasanya dilihat plot hubungan antara residual dengan waktu atau residual dengan observasi KI. Nih, residual dengan waktu atau residual dengan observasi KI. Nah, di sini kelihatan untuk pola A dia membentuk siklus seperti ini, gambar yang B, gambar yang C dia trennya meningkat, naik gitu kan, bisa juga mungkin trennya turun. Sedangkan gambar yang D ini dia tidak beraturan. Nah, biasanya secara visual kalau gambar-gambarnya membentuk pola seperti ini, dia kecenderungannya terdapat autokorelasi. Tapi kalau di sini kelihatan di gambar yang keempat ini nih, yang
tidak menunjukkan adanya autokorelasi. Dia bentuknya tidak membentuk pola gitu kan, hasil plotnya. Halo, sibuk rame nih. Waduh, siapa ya nih yang nyalain ininya nih? Oke, lanjut. Tadi kalau secara visual dilihat seperti itu ya. Kalau dia membentuk pola, kecenderungannya ada autokorelasi. Kalau dia tidak beraturan berarti non autokorelasi. Nah, sekarang kita lanjut dengan uji Darwin-Watson-nya. Hipotesisnya H0-nya itu rho-nya sama dengan 0 atau non autokorelasi. Rho itu kan menunjukkan korelasi. Ya. Jadi kalau rho-nya 0 berarti kan tidak ada korelasi atau non autokorelasi. Tapi kalau rho-nya lebih dari 0 berarti positif, di sini terjadi autokorelasi. Nah, statistik yang digunakan, statistik ujinya adalah Durbin-Watson dengan rumus seperti ini. Kalau ini kita sederhanakan, kita kuadratkan, akan membentuk ke sini ya. Di mana kalau kita misalkan ini sebagai rho, berarti nanti D itu sama dengan 2 kali 1 dikurangi rho. Artinya punya hubungan, jika rho-nya sama dengan 0, maka Durbin-Watson-nya D-nya sama dengan 2. Ini artinya tidak ada korelasi, non autokorelasi. Tapi kalau rho-nya sama dengan 1, berarti D-nya 0. Korelasinya sempurna, positif. Kan rho sama dengan 1 itu rho yang tertinggi ya. Nah, kalau rho-nya sama dengan negatif 1, berarti menghasilkan D sama dengan 4, atau korelasinya negatif sempurna. Bentar ya. Nah, untuk melihat cara mengujinya bisa lihat ketentuannya ini. Ya, jika nilai Durbin-Watson-nya kurang dari nilai DL dan DU itu batas bawah dan batas atasnya yang diperoleh dari tabel Durbin-Watson dengan memperhatikan alfa P-1, parameter -1, dan banyak amatannya, N-nya berapa. Jadi nanti bisa diperoleh nilai DL dan DU-nya. Nah, jika D-nya kurang dari DL, ini ketentuannya tolak H0, berarti ada korelasi positif atau kecenderungannya rho sama dengan 1. Tapi kalau D-nya antara DL dan DU, kita tidak bisa membuat kesimpulan apa-apa. Jika D-nya antara DU sampai 4 minus DU, kita tidak tolak H0, artinya tidak ada korelasi positif maupun negatif. D antara interval ini, kita tidak bisa menyimpulkan apa-apa lagi di sini. Dan jika D-nya lebih dari 4 min DL, maka kesimpulannya tolak H0. Tapi di sini berarti ada korelasi negatif. Jadi tolak H0 pada saat D-nya kurang dari DL atau D-nya lebih dari 4 min DL. Nah, pada saat kita peroleh nilai tidak dapat mengambil kesimpulan, berarti kita tidak bisa menguji ada tidak bisa menguji ini autokorelasi dengan menggunakan Durbin-Watson. Berarti bisa menggunakan cara yang lain. Ini syarat-syarat untuk uji Durbin-Watson. Nah, contoh yang ini adalah contoh dari kompani Blaisdell ya, di mana ini kan dari tahun 77 sampai tahun 81, datanya berupa data series gitu kan. Untuk setiap tahunnya catur bulan ya kalau gini ya. Catur bulan atau apa? Kuarter pokoknya ya. Jadi tahun 77 kuartal pertama sampai tahun 81 kuartal keempat. Jadi secara waktu ada 20. Nah, yang diuji antara variabel X-nya industri sales dan Y-nya company sales. Nah, ET
ini, residual ini, tentu saja kita harus meregresikan dulu ini ya, X dan Y ini, sehingga dapat Y T cap-nya. Setelah dapat Y T cap-nya, lalu dihitung antara Y T dikurangi Y T cap-nya, sehingga dapat nilainya ET ini. Nah, berikutnya kita kan nanti mau menuju ke rumus Durbin-Watson yang ini. Berarti kita harus hitung ET dikurangi ET-1 dulu, terus nanti dikuadratkan, baru ditotalkan, dan menghitung ET kuadrat. Nah, untuk ET dikurangi ET-1, berarti T-nya mulai dari 2 ya. Karena kalau T-nya 1 kan ET-1-nya jadi E0. Di sini nggak ada E0. Jadi bergerak mulai dari T-nya sama dengan 2. Angka ini diperoleh dari berarti E2 dikurangi E1. E2 dikurangi E1 hasilnya ini. Berikutnya dihitung sampai E20. Ini berarti E20 dikurangi E19 hasilnya ini. Kalau menghitung menggunakan Excel lebih mudah ya. Jadi tinggal dibuat satu rumus, bawahnya tinggal copy paste. Tapi hati-hati selnya ya, jangan sampai salah letak. Terus dari sini kita kuadratkan hasilnya ini, terus kita totalkan. Nah sekarang ET kuadrat berarti kita kuadratkan dari sini. Nah kalau ET kuadrat kita bisa mulai dari ET-nya 1. Dari mulai E1. Hasilnya ini ya. Berikutnya tinggal dimasukkan tuh ke rumusnya Durbin-Watson itu, berarti ini dibagi dengan ini. Nih hasilnya. Tadi yang regresi Y dan X terhadap Y-nya sendiri, regresinya ini gitu kan. Y dikurangi Y cap, nah, dapatlah E gitu kan. Nah dari selanjutnya kita menentukan DL dan DU dari tabel Durbin-Watson gitu kan, di mana alfanya ini bukan 5%, ternyata ini untuk alfa 1%, terus P-1-nya 1, jadi di tabel tersebut khusus untuk alfa berapa, terus di baris pertamanya ada P-1 berapa gitu kan. P itu kan parameter sebetulnya beta 0, beta 1 nih, P-1-nya ya 1 gitu kan. Ada 2 P-nya kan. Terus N-nya tadi datanya 20. Nah, jadi ini di kolom yang ini, kolom P-1-nya 1, dan di baris yang ke-20, N20. Dapatlah DL dan DU-nya seperti ini. Nah, keputusannya, tadi pengujiannya kan ini ya, H0-nya ini, H1-nya ini. Keputusannya bisa menggunakan ini, tolak H0 itu, jika tadi 4 min D kurang dari DL, atau bisa menggunakan D kurang dari DL. Tadi tolak H0-nya. Ternyata di sini nilai D-nya 0,735 ini kurang dari 0,95. Jadi artinya kalau nilai D kurang dari DL, tolak H0, berarti terjadi atau ada autokorelasi positif. Nah ini ya. D-nya kurang dari DL, tolak H0, berarti ada korelasi positif. Berarti ada korelasi nih, berarti harus dilanjutkan. Bagaimana kalau terdapat autokorelasi? Belum terpenuhi ya. Yang pertama caranya bisa dengan menambah variabel bebas, atau yang kedua dengan menggunakan variabel yang ditransformasi. Jadi pertama tambah variabel bebas. Mungkin tadi adanya variabel yang penting harusnya dimasukkan tapi tidak dimasukkan ke dalam model tersebut. Jadi cobalah dicari variabel lain yang variabel tersebut tetap ya harus sesuai dengan si teorinya. Ada referensi yang menyebutkan bahwa variabel X ini ada hubungan terhadap Y-nya. Nah, misalkan untuk kasus yang tadi kan hanya satu variabel X-nya, kita tambah dengan variabel X lain yaitu variabel jumlah penduduk misalkan. Apakah setelah ditambahkan variabel populasi
populasi jumlah penduduk ini masih ada autokorelasi, terdapat autokorelasi atau tidak. Ini tidak dijelaskan ininya ya. Jadi setelah ditambah satu variabel ini, dibuat lagi regresi Y dengan dua variabel X ini. Jadi sekarang Y cap-nya regresi linear berganda. Itu dicari lagi EI-nya, dicek lagi dengan menggunakan Durbin Watson lagi. Jadi diulangi lagi gitu kan. Gitu. Ini boleh nanti dicoba ya sendiri ya. Nah, berikutnya cara kalau tadi dengan menambah variabel masih tidak masih terdapat autokorelasi, maka kita lakukan transformasi. Nah, transformasinya awalnya kan dari regresi sederhana nih contohnya ya. Terus untuk waktu ke T-1 berarti kalau ini waktu T, kalau T-1 berarti menjadi seperti ini. T-nya T-1. Terus persamaan ini kita kalikan dengan rho, semua ruasnya. Jadi ini. Terus selanjutnya kita kurangkan antara persamaan 1 dan persamaan kedua ini. Jadi menjadi persamaan yang ketiga ini. Nah, dari sini kita sederhanakan penulisannya sebetulnya intinya ya. Jadi untuk YT dikurangi rho YT-1 kita nyatakan dengan YT bintang. Ini sendiri beta nolnya kan sama ya. Jadi ini diubah jadi ini. Ini beta 1 kali ini. Ininya sendiri dijadikan XT bintang. Ini menjadi VT. Kan? Atau di sini beta 0 1 min rho-nya dijadikan beta 0 bintang. Kan? Nah jadi ini adalah persamaan regresi hasil transformasi. Seperti itu ya. Berikutnya, jika persamaan regresi yang tadi ini sudah memenuhi, jadi gini, setelah diperoleh, bukan setelah diperoleh, ya, jadi hasil akhir transformasinya. Jadi ini tuh diregresikan lagi loh, si XT ini dengan cara ini gitu kan, diregresikan terhadap YT-nya ini. Tapi nanti belakang ya itunya ya. Nah, jika model ini adalah model yang sudah memenuhi asumsi non autokorelasi, berarti ini yang model yang sudah ini ya dipilih ya. Nah, ini kita kembalikan lagi ke persamaan regresi yang semula. Yang tidak ada bintang-bintangnya. Ini kan ada bintang karena ini YT-nya adalah YT dikurangi rho kali YT bintang ya. Rho kali YT-1 kan tadi ya. YT bintang ini. Nah, kita mau kembalikan lagi ke sini dengan cara gini. Dengan cara kan si beta 0 kali 1 min rho itu sendiri kan sama dengan beta 0 bintang ya. Nih posisinya, ini tuh sebetulnya beta 0 bintang itu kan sama dengan ini. Sehingga beta 0 sendiri berarti beta 0 bintang dibagi dengan 1 min rho. Nah, kalau beta 1 bintang tetap sama dengan beta 1. Jadi yang ini dengan ini tetap yang beta 1. Tapi kalau beta 0 berubah. Ya. Nah, di sini ada kesalahan nih. Kalau beta 0 cap ini rumusnya, kalau ini beta 1 harusnya, beta 1 cap sama dengan beta 1 bintang cap. Beta 1 cap sama beta 1. Atau karena beta 0 cap itu sama dengan B0, nanti di belakang ditulisnya B0 sama dengan B0 bintang dibagi 1 min rho. B1 sama dengan B1 bintang. Ini B1 ya. Nah, berikutnya kita cara lain yaitu transformasi Cohrane-Orcad atau dengan prosedurnya seperti ini. Yang pertama kan kita tadi mau menentukan
bahwa si YT bintang itu YT-nya dikurangi rho kali ini, atau XT bintangnya XT dikurangi rho kali ini, XT-1. Jadi kita perlu menentukan rho-nya terlebih dahulu. Nah, rho sendiri kan sama gini, epsilon sendiri kan diestimasi dari residualnya. Nah, rho ini juga diestimasi dari R-nya. Sehingga R-nya kita gunakan rumusnya ini. Ini hati-hati, rumusnya mirip dengan rumus yang Durbin-Watson tadi ya, tapi berbeda. Jadi yang dihitung dari residual-residual juga. Nah, rumus R-nya ini, terus berikutnya kita mau transformasikan Y dan X-nya. Kita gunakan notasi baru, yaitu Y aksen, sama dengan YT dikurangi R kali YT-1. Dan X aksen itu sama dengan XT dikurangi R XT-1. Jadi dari data awal X dan Y ini, kita transformasikan jadi ini, sehingga kita peroleh data Y aksen dan X aksen. Nah, setelah diperoleh data baru, selanjutnya kita regresikan antara X aksen terhadap Y aksen. Jadi dicari Y cap aksen. Y aksen cap gitu kan. Persamaan regresi dari ini dan ini. Setelah dapat Y aksen cap-nya, berarti kan dapat residualnya lagi nih. Residual antara Y cap dengan antara Y aksen dan Y cap aksen. Nah, setelah itu dicek lagi dengan menggunakan uji Durbin-Watson kayak tadi. Ya, jelas ya? Nggak tahu deh jelas enggaknya. Tadi hasil, kita lanjut yang tadi, hasil data tadi kan masih autokorelasi ya, kesimpulannya tadi. Maka kita cek menggunakan coba coherent OR-CUT ini, prosedur CO ini. Tadi ET-nya ini dari regresi yang pertama sebelum transformasi, dapat residualnya ini. Terus kita mau menentukan R tadi kan, dengan menggunakan rumus ini. Berarti kita harus menentukan ET-1-nya yang mana, ET-1 kuadratnya bagaimana gitu kan. Nih, ET-1 berarti kan T-nya bergerak mulai dari 2. Nggak mungkin 1, karena nggak ada nilai E0 kan. Jadi T-nya mulai dari 2, sehingga diperoleh nilai E1. Pada saat T-nya 2, E1. Ya, berarti data E1 ini sekarang ada di posisi baris kedua kolom yang ini. Ini berarti E2, ini E3. Sampai sini, ini adalah E19. Berarti data ini sekarang di sini. Nah, selanjutnya kita kan butuh perkalian ET dan ET-1. Berarti karena data yang pertama kosong, berarti kan ini juga kosong dong. Berarti mulainya ET yang kedua, yaitu E2 dikalikan E1. Berarti data ini diperoleh dari perkalian E2 dikalikan ET-1-nya kan ini. Untuk sama-sama T-nya 2. Sampai dengan yang ke bawah. Tinggal copy paste ya rumusnya ya. Ini berarti E20 dikalikan E19. E20 dikali E19. Terus kita totalkan, jumlahkan. Nah, kalau yang kolom yang keempat ini dari kolom kedua yang dikuadratkan. ET-1 dikuadratkan. Terus ditotal. Nah, sekarang R-nya sendiri adalah kan sigma ini gitu kan, angka ini dikurangi ini, dibagi dengan ini. Dan hasilnya 0,631166. Berikutnya, nah R-nya sudah diperoleh. Selanjutnya kita transformasi ini, YT dikurangi R kali YT-1. Dan XT aksennya, XT dikurangi R XT-1. Nah, ini juga lagi-lagi karena ada T-1, berarti T-nya mulai dari 2, nggak bisa dari 1. Berarti baris pertamanya kosong. Jadi
Y2 dikurangi R kali Y1. Berarti Y2 itu ini, gitu kan, dikurangi R-nya 0,63 kali Y1, menghasilkan angka ini. Begitu juga yang X-nya, X2 dikurangi R kali X1. Berarti X2 dikurangi X kali R kali X1, hasilnya ini. Sampai dengan ke bawah. Nah, sekarang kita punya data baru X aksen dan Y aksen yang jumlahnya hanya 19, berkurang 1 kan, karena tadi. Nah, berikutnya kita regresikan lagi nih si data X aksen dengan Y aksen ini. Kita regresikan, kita dapat apa namanya nih? YT cap aksen. Dapat persamaan regresi dari antara XT aksen dan YT aksen. Terus kita bisa cari residualnya lagi antara YT aksen dikurangi YT cap aksen. Terus kita bisa peroleh nilai Durbin-Watson-nya lagi. Jadi prosesnya kayak tadi kembali. Jadi setelah ditransformasi kita cek lagi apakah ini nih Y aksen cap-nya ini nih. Dapat ini. Ya. Dari sini nanti dapat residual dari sini. Terus dapat nilai Durbin-Watson-nya. Nah, sekarang N-nya sekarang sudah berkurang jadi 19 ya, karena alasan tadi tuh. Dicari di tabel dengan alpha 1%, DL dan DU-nya ini, ternyata keputusannya, nah, nilai D Durbin-Watson ini lebih besar dari nilai DL. Sehingga H0-nya tidak ditolak atau non-autokorelasi. Jadi artinya sudah terpenuhi nih. Sudah terpenuhi asumsi yang non-autokorelasinya. Berikutnya, berarti persamaan yang ini nih sebetulnya persamaan akhirnya ya. Tapi kita mau kembalikan lagi ke B0 dan B1 atau beta 0, beta 1 cap tadi. Rumusnya tadi kan beta 0 cap sama dengan beta 0 cap aksen. Kalau tadi bintang ya pakai rumusnya. Dikurangi 1 min R. Jadi ini beta 0 cap itu sama saja dengan B0. B0 ini tidak lain adalah ini B0 aksen dibagi 1 min R-nya tadi 0,63 ini. Jadi B0-nya sekarang dapat ini, sedangkan B1-nya sama dengan B1 aksen ini. Jadi dapatlah regresi akhirnya yang ini sekarang. Yang B0-nya dari sini dan B1 dari sini. Ini model persamaan regresi yang sudah memenuhi asumsi non autokorelasi. Nah, kalau digambarkan dilihat plotnya, ini plot sebelum dilakukan, ini masih data awal gitu ya. Ya, ini plot dari pada saat ditambah variabel populasi tadi jumlah penduduk. Ini plot setelah ditransformasi dengan menggunakan prosedur CO, dan ini pada saat rho-nya sama dengan 1. Jadi hasilnya seperti ini. Sampai sini masih bisa diterima atau enggak nih? Atau sudah ngantuk? Nah, terus lagi prosedur Hilbert-LU ya. Kalau ini melihat itunya yang terkecil nih, SSE yang minimum. Jadi cara memilih rho-nya itu dengan memilih SSE yang paling minimum. Ini dengan data yang sama, kita tentukan rho-nya sekian gitu kan. Nah, jumlah kuadrat error itu kan sigma dari EI kuadrat ya. EI-nya sendiri kan diperoleh dari apa tadi? Dari Y dikurangi Y cap-nya. Nah, dari situ kita peroleh ini gitu kan.
nanti diperoleh beta 0 capnya atau B0-nya ini peroleh beta 1 capnya ini. Nah, ternyata dari semua row yang ada ini, yang paling kecil nilai SSE-nya adalah yang row-nya sama dengan 0,96. Jadi ini dicoba satu-satu. Yang 0,96. Nah, kita gunakan yang row 0,96, masukkan ke sini, ditransformasikan dengan cara yang sama dengan tadi. YT cap itu sama dengan YT dikurangi row ini. Terus diregresikan antara XT aksen dan YT aksen. Hasilnya ini. Terus setelah dapat ini, kita cek lagi dengan tes Durbin-Watson tadi. Ya. Tapi kalau menggunakan Excel juga cepet kok ya. Tinggal satu rumus, bawahnya tinggal copy paste gitu ya. Yang penting teliti menetapkan rumusnya itu, jangan sampai salah sel itunya ya. Terus dicek lagi, ternyata apa nih? Setelah ditransformasi ini menghasilkan kesimpulan apa nih? Tidak ada autokorelasi. Sehingga ini sudah memenuhi asumsi non autokorelasi. Terus mau kita kembalikan lagi nih ke, kalau ini kan YT aksen ya, kembalikan lagi ke YT, ke B0 dan B1 yang awal. Maka dicek lagi kayak tadi bahwa B0 itu sama dengan B0 aksen dibagi dengan 1 min R. 1 min 0,96. Hasilnya berarti ini. Tapi kalau yang B1 tetap. B1 ini tetap sama dengan B1 aksen. Nah, jadi regresi hasil persamaan akhir hasil transformasinya yang ini nih. Yang tidak ada aksen-aksennya lagi gitu kan. Jadi dikembalikan lagi ke awal. Udah deh. Gimana? Bangun? Gimana? Penjelasannya seperti itu. Apakah sudah bisa lebih difahami lagi atau masih ada pertanyaan? Bu, izin bertanya, Bu. Bu, kan tadi udah berulang-ulang di transformasi misalnya. Nah, terus kan dikembaliin lagi ke yang awalnya, beta cap awalnya. Itu interpretasinya sama aja nggak, Bu? Terus untuk yang kayak yang propertinya tuh kayak nilai koefisien determinasi, kayak uji T, uji F, berarti itu diulang lagi ya, Bu, sesuai yang baru gitu, Bu? Gimana, Bu? Tadi model yang persamaan regresi yang terakhir itu sebetulnya persamaan regresi yang hasil transformasi yang akhir ya, yang sudah kesimpulannya tidak ada autokorelasi. Nah itu sebetulnya. Tetapi berarti R square dan sebagainya yang mengacu ke model yang terakhir tadi. Berarti dicari lagi gitu, Bu? Dicari dari yang model yang terakhir tadi, yang benar-benar memenuhi asumsi tadi. Nah, kalau tadi penulisan akhir dikembalikan ke ini hanya dalam penulisan persamaan regresinya ingin dikembalikan ke B0 dan B1 yang awal. Jadi penulisan yang ada bintang-bintang tadi sama yang enggak itu artinya sama sebetulnya gitu. Tapi kalau R square-nya dan sebagainya ya mengacu ke regresi yang hasil transformasi akhir tadi yang terbaik. Ini hanya pemindahan penulisan persamaan regresi dikembalikan ke B0, B1 biar tidak ada aksennya lagi. Gitu. Tapi maknanya sebetulnya sama dengan yang tadi setelah ditransformasi sebetulnya. Oke, Bu, makasih, Bu. Menurut saya gitu. Kok kamu terima-terima aja gitu? Harus ada tanggahan dong. Saya bingung soalnya, Bu. Kayaknya saya nanya. Saya enggak. Emang waktu saya jelaskan udah jelas jadinya? Udah, Bu. Udah dapat jawabannya apa? Jawabannya apa? Apa dong? Oke, terus ada yang lain bagaimana? Ini yang tidak bertanya beneran sudah paham atau nggak tahu mau nanya apa gitu ya?
Udah paham ya? Kalau tanya itu berarti udah paham ya? Tinggal waktu mengerjakan berarti harus konsentrasi, jangan salah entry data. Biasanya kan yang fatal kan beda 0,1 0,2 aja bisa beda angkanya ya nanti ya. Atau rumusnya tadi kalau di Excel, menghitung pakai Excel berarti harus teliti tuh kolom berapa, sel berapa dikurangi sel berapanya gitu, dicek ulang. Ini udah sebetulnya udah dikasih kemudahan loh kalau kayak gini nih. Kalau ya, itu kan zaman ibu ya, saya mau ngomong zaman saya itu masih manual banget gitu kan. Pakai kalkulator yang bisa nyimpen data itu sudah senang sekali ya, menyimpan data banyak di kalkulator itu loh. Nanti langsung keluar rata-rata, min-nya, standar error-nya itu kan. Kalian mengenal kalkulator seperti itu atau enggak? Jangan-jangan enggak ya? Udah pakai kalkulator di HP sama di komputer. Jadi dulu di STS kan ngetren tuh pakai sekarang masih ada uang koperasi enggak ya? Udah nggak ada uang ide ya? Nggak enak ngomongin uang idenya. Maksudnya kan kalau zaman kakak-kakak tingkat kalian nanti dipotong uang ide gitu kan untuk membeli kalkulator, untuk membeli apa gitu kan. Bisa pinjam di koperasi. Kalian nggak bisa, nggak nanam apa-apa, nggak ada uang idenya. Nggak apa-apa ya, kalian lebih mampu lah ya orang tuanya. Ya, gitu. Kalian juga udah punya penghasilan ya dari gamer ya, jangan-jangan nih. Ada kaya-kaya dari gamer nih. Lebih kaya dari PNS. PNS gajinya segitu, gamer. Oke, tapi kan lagi menuntut ilmu, jadi ya serius juga ya belajarnya ya. Atau jadi YouTuber? Kenapa jadi statistik? Jadi YouTuber, jadi kaya tuh. Ya, YouTubernya tentang statistik. Laku nggak? YouTuber enggak. Ya, tapi ada ya dosen STS kan ada tuh yang oh iya, nanti kalian bisa lihat linknya nanti deh yang slide berikutnya, yang PPT berikutnya. Yang belajar statistik, udah tahu semua. Udah belajar dari situ. Atau cuma tahu doang. Jadi ada juga dosennya yang punya YouTuber juga.